warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang bernama Pitagoras yang diketuai oleh Rohil Agatha Rusya dan beranggota 5 orang. Yang pertama, Adinda, yang kedua, Hadinda Zulfa, yang ketiga, Indrianto, yang keempat, Pupus Syakila, yang kelima, Zizi Zeleansi. Kami di sini ingin menjelaskan kepada teman-teman bagaimana sejarah ilmuwan Pitagoras dan apa itu matematika Yunani. Baiklah, daripada menunggu lama-lama, langsung saja kita simak materinya. Come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadinda Zulfa. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah ilmuwan Pitagoras. Pitagoras dari Samos lahir sekitar tahun 570 sebelum Masehi, adalah seorang filsuf Yunani Ionia kuno dan perintis aliran Pitagoreanisme. Beliau adalah anak Mnesakos, seorang pengukir permata atau saudagar kaya di Pulau Samos, lepas pantai Anatolia. Pada kisaran tahun 530 sebelum Masehi, Pitagoras pindah ke Kroton di pesisir Italia dan mendirikan sebuah perkumpulan dengan beranggotaan khusus. Komunitas ini memiliki aturan mengenai makanan. Konon, pengikutnya haruslah vegetarian. Ajaran yang dikemukakan Pitagoras adalah metempsychosis, yaitu keyakinan bahwa setiap jiwa itu abadi. Dan setelah kematian, jiwa tersebut akan masuk ke tubuh yang baru. Beliau juga merupakan penggagas doktrin musika universalis yang menyatakan bahwa planet-planet bergerak dengan persamaan matematika, sehingga menghasilkan simfoni musik yang tak terdengar. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Indrianto. Pada zaman kuno, nama Pitagoras dikaitkan dengan berbagai penemuan matematika dan ilmiah, seperti teorema Pitagoras, 5 bangun ruang, teori kesebandingan, teori bumi bulat, dan gagasan bahwa bintang timur dan barat adalah planet yang sama, yaitu Venus. Konon, ia juga adalah orang yang menyebut dirinya sebagai filsuf pencinta kebijaksanaan dan membagi dunia menjadi 5 zona iklim. Namun, para ahli masih memperdebatkan apakah beberapa ajaran numerologi dan musik yang dikaitkan dengan nama Pitagoras itu benar-benar dikembangkan olehnya atau merupakan ciptaan pengikutnya setelah ia meninggal, khususnya Philolaus dan Kroton. Setelah Kroton berhasil mengalahkan tetangganya, Sybaris, sekitar tahun 510 sebelum Masehi, para pengikut Pitagoras berkonflik dengan para pendukung demokrasi. Alhasil gedung pertemuan kaum Pitagoreanis dibakar. Pitagoras mungkin gugur selama peristiwa ini, atau lolos ke Metapontum dan menjemput ajalnya di tempat tersebut pada tahun 495 sebelum Masehi. Saya Pupus Syakila akan menyampaikan materi mengenai permulaan matematika Yunani dan tokoh matematika Yunani. Matematika Yunani merujuk pada matematika yang ditulis dalam bahasa Yunani antara tahun 600 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Matematika Yunani ini diyakini dimulakan oleh Thales dari Miletus kira-kira 624 sampai 546 sebelum Masehi, dan Pitagoras dari Samos kira-kira 582 sampai 507 sebelum Masehi. Meskipun perluasan pengaruh mereka dipersengketakan, mereka mungkin diilhami oleh matematika Mesir dan Babilonia. Menurut legenda, Pitagoras melakukan safari ke Mesir untuk mempelajari matematika, geometri, dan astronomi dari pendeta Mesir. Pitagoras kemudian mendirikan masa Pitagoras yang mendakwakan bahwa matematikalah yang menguasai semesta. Dan semboyannya adalah, semua adalah bilangan. Masa Pitagoraslah yang menggulirkan istilah matematika, dan merekalah yang memulakan pengkajian matematika. Masa Pitagoras dihargai sebagai penemu bukti pertama teorema Pitagoras, meskipun diketahui bahwa teorema itu sendiri memiliki sejarah yang panjang, bahkan dengan bukti kewujudan bilangan irasional. Baiklah, saya Rohil Agatha Rusya akan melanjutkan pembahasan mengenai sejarah matematika Yunani. Pada pembahasan sebelumnya, tokoh pertama adalah Pitagoras. Sedangkan pembahasan kali ini mengenai Thales, Eudoxus, dan Aristoteles. Thales menggunakan geometri untuk menyelesaikan soal-soal perhitungan, ketinggian piramida, jarak perahu dari tepi pantai. Dia dihargai sebagai orang pertama yang menggunakan penalaran deduktif untuk diterapkan pada geometri dengan menurunkan 4 akibat wajar teorema Thales. Thales dianggap sebagai
matematika sejati pertama dan pribadi pertama yang menghasilkan temuan matematika. Selanjutnya, Eudoxus dengan rentang waktu 408 sebelum Masehi hingga 355 sebelum Masehi dengan mengembangkan metode kelelahan rintisan dari integral modern. Selanjutnya, Aristoteles dengan rentang waktu 334 sebelum Masehi hingga 322 sebelum Masehi mulai menulis hukum logika. Baiklah, saya Adinda. Di sini saya akan menjelaskan tokoh matematika Yunani seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tokoh matematika Yunani yang kelima yaitu Euclides adalah contoh terkini dari format yang masih digunakan oleh matematika saat ini, yaitu definisi, aksioma, teorema, dan bukti. Dia juga mengkaji kerucut. Tokoh matematika Yunani yang keenam yaitu saringan Eratosthenes, digunakan untuk menggunakan bilangan prima. Tokoh matematika Yunani yang ketujuh yaitu Archimedes dari Syracuse, menggunakan metode kelelahan untuk menghitung luas di bawah busur parabola dengan penjumlahan barisan tak hingga. Dia juga mengkaji rumus-rumus volume benda besar dan sistem rintisan untuk menyatakan bilangan yang sangat besar. Berdasarkan uraian materi sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa matematikawan Yunani tinggal di sekitar kota di dekat Mediterania Timur, yaitu antara Italia sampai Afrika Utara. Matematika Yunani yang hadir setelah periode Iskandar Agung disebut dengan matematika Helenistik. Matematika Yunani lebih berbobot dibandingkan dengan matematika pra-Yunani. Hal ini dikarenakan matematika Yunani menggunakan penalaran deduktif, yaitu penalaran yang menggunakan logika untuk menurunkan kesimpulan, definisi, dan aksioma, dan menggunakan kekakuan matematika untuk membuktikannya. Sedangkan matematika pra-Yunani menggunakan penalaran induktif, yaitu penalaran yang menggunakan pengamatan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk menemukan suatu aturan praktis. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.